Apaan tuh? Kalorimetri sendiri ini adalah sistem di mana ini terisolasi, artinya tidak ada energi maupun materi yang masuk ke dalam kalorimeter. Nah, kalau kalorimeter adalah alat untuk menghitung kalor. Nah, semua kalor yang sudah dihitung dengan kalorimeter itu tidak bisa untuk dibebaskan atau tidak ada kalor yang terbuang di dalam kalorimeter itu. Nah, itu yang disebut tadi dengan terisolasi. Jadi karena tadi sudah bisa untuk mendeskripsikan tentang kalorimetri, maka kita sekarang untuk menghitung delta T-nya. Nah, untuk menghitung delta T di dalam kalorimeter atau di dalam alat untuk menghitung kalori ini, kita menggunakan rumus MC kali delta T. Untuk kalau larutan ini sendiri tidak ditanyakan, maka bisa untuk menggunakan rumus I kalorimetri, yaitu C kali delta T. C ini atau kapasitas ini bisa dijabarkan lagi. Kalau tidak langsung diketahui, maka bisa menggunakan M kali C. Nah, kalau tadi sudah menghitung I kalorimeter, nah jika I kalorimeter ini diabaikan, maka nilai perubahan entalpi bergantung pada nilai Q larutannya atau kalor larutannya. Nah, tadi kan bergantung pada nilai larutannya. Kita bisa menggunakan rumus ini M kali J kali delta T. Nah, kan di dalam materi kalorimetri ini ada delta H-nya. Delta H kita bisa menghitungnya dengan delta H sama dengan min I larutan dibagi N. Saya akan menjelaskan materi hukum Hess. Hukum Hess pengukuran perubahan entalpi suatu reaksi kadangkala tidak dilakukan secara langsung dengan kalorimetri. Misalnya, penurunan perubahan entalpi dengan hitungan standar delta H FeCO, reaksi menggunakan CO itu C plus setengah O2 menjadi CO. Reaksi pembakaran karbon tidak mempunyai menghasilkan gas CO saja, tetapi disertai terbentuknya gas CO2. Jadi jika dilakukan pembentukan perubahan entalpi tersebut dan terukur juga reaksi pembentukan entalpi menghasilkan gas CO saja, tetapi terukur juga perubahan entalpi pembentukan gas CO2. C plus O2 menjadi CO2. Untuk mengatasi persoalan tersebut, penelitian S2010 melakukan serangkaian percobaan yang diperoleh kesimpulan dari penelitian gas, yaitu perubahan entalpi suatu reaksi yang tergantung dalam keadaan awal dan zat-zat reaksi dan keadaan akhir zat-zat hasil reaksi. Dari suatu reaksi tersebut tidak tergantung bagaimana jalannya reaksi. Kamu nanya? Bagaimana hukum Hess? Hukum Hess yaitu perubahan entalpi yang tergantung dalam keadaan awal zat-zat hasil reaksi dari suatu reaksi dan tidak tergantung bagaimana jalannya reaksi. Dan dari kelompok 2 yaitu bagaimana cara menentukan perubahan entalpi pembentukan standar atau delta HT. Melakukan penjumlahan seluruh delta H, F derajat pada ruas kanan dan ruas kiri, lalu kalian kalikan koefisiennya. Jumlah ruas kanan kita ruangkan dengan ruas kiri. Lalu pertanyaan dari kelompok 3, contoh penerapan hukum Hess. Penerapan hukum Hess dalam kehidupan sehari-hari adalah misalnya ketika kita berpergian ke kota Jakarta, maka kita bisa melewati jalan sesuai jalan yang kita inginkan, tetapi tujuan kita ya sama, yaitu ke kota Jakarta. Intinya terserah mau melewati jalan manapun, tapi tujuan kita sama dari awal. Memberikan perubahan dalam
kalkulasi, yaitu alat yang lebih teliti dan stabil. Kegunaan kalorimetrik ini adalah untuk